Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada pihak tim dan para seniman di Jakarta dengan diadakannya peringatan Chairil Anwar. Berarti almarhum masih ada di sisi kita bersama-sama masih dengan kita. Maaf, saya patah kaki saya, jadi barangkali saya sambil duduk. Iya. Kalau saya harus bercerita tentang ayah saya, Chairil Anwar, barangkali saya tidak tahu banyak, tapi kalau apa yang saya tahu itu hanya dari cerita sahabat-sahabat ayah saya, almarhum HB Yasin, juga dari Pak almarhum Rosian Anwar, almarhum Asrul Sani, dan kerabat-kerabat lainnya, serta dari membaca. Saya ditinggal ayah saya dalam usia 1 tahun 10 bulan, jadi saya tidak tahu banyak, dan kembali lagi saya juga baru tahu ayah saya itu Chairil Anwar sesudah saya kelas 3 SD. Selama ini saya tahu ayah sambung saya. Kemudian karena terbit buku Chairil Anwar dari HB Yasin, di situ ada foto saya, ada foto Chairil Anwar. Guru saya mengatakan ini ayahnya Eva. Kemudian saya tanyakan di rumah, dia bilang gurunya salah, itu bukan ayah saya, karena mungkin keluarga merasa saya masih 1 tahun 10 bulan waktu ditinggal, jadi mungkin merasa masih terlalu kecil untuk mengetahui hal itu. Kemudian saya tidak mengikuti jejak ayah saya. Bidang saya bidang hukum. Alhamdulillah anak saya yang pertama hidup dengan kesenimanannya sekarang di Jogja. Kemudian yang kedua mengikuti saya, notaris. Yang ketiga fotografer dan juga penulis lagu. Itu saja. Barangkali saya juga ingin bercerita bahwa beberapa tahun yang lalu, barangkali kita tahu semua, ada sajak Chairil Anwar senja di pelabuhan kecil untuk Ibu Sri Ayati. Saya sempat ketemu dengan beliau, dan beliau juga sempat senang sekali bertemu dengan saya, karena ayah saya itu pengagumnya Ibu Sri Ayati, sedangkan Ibu Sri Ayati tidak tahu bahwa Chairil Anwar, maaf saya menyebut Chairil Anwar karena ini kehendak almarhum merasa masih muda, bilang ke mama saya, nanti kalau sudah besar nggak usah manggil saya papa, nggak usah manggil saya ayah, karena saya masih muda, panggil aja Chairil atau Nini, nama kecilnya. Ibu Sri Ayati mengatakan bahwa dia tidak tahu bahwa Chairil itu menyukai dia. Itu sudah tidak ada, ayah saya tidak ada yang membawakan tulisan sajaknya ke Bu Sri Ayati bahwa dengan sajak senja di pelabuhan kecil, di situ dia baru tahu, sedangkan dia bilang ke saya, Eva, ibu itu waktu itu sudah tunangan dengan dokter, dan lagi saya mana berani hidup dengan Chairil Anwar dengan kehidupannya, kesenimanannya seperti itu. Sampai dia mengatakan bahwa berani sekali ya Hafsah, ibu saya, hidup dengan Chairil dengan keadaan tidak punya uang untuk besok, yang penting beli buku. Kalau perlu barangkali memasukkannya ke dalam jaket, katanya Om HB Yasin. Ibu Sri Ayati juga mengatakan, untung Eva kamu tidak hidup beserta Chairil ya. Kalau kamu hidup beserta Chairil, saya tidak tahu kamu menjadi apa. Tapi apapun saya sebagai putrinya merasa bangga, merasa menurut saya hebat dengan usia
27 tahun kemudian masih dikenang oleh kita sampai sekarang. Mudah-mudahan bukan hanya Khairil Anwar saja, tapi semua sastrawan, semua penyair, ayo tetap kita kenang jasa-jasanya, karena mereka itu berjuang bukan dengan senjata, tapi dengan pena. Khairil dulu menginginkan saya bisa pandai seperti Khairil, menurut dia pintar. Nanti Eva harus pintar ya mah, seperti Gajah, manggil ibu saya Gajah, tidak Khairil, karena ibu saya besar, saya besar seperti ibu saya. Gajah, nanti Eva harus pintar ya seperti saya, tapi juga harus ulet seperti kamu, seperti mama saya. Mama saya bekerja di PDK sampai dengan pensiun. Tapi kalau almarhum masih hidup, barangkali kecewa. Saya tidak sepandai Khairil dan juga nggak seulet itu, barangkali biasa-biasa saja. Kemudian barangkali ada yang bertanya, silahkan. Saya nggak monolog. Saya kira begitu. Selanjutnya, terima kasih, tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semua hadirin, semua masyarakat Indonesia yang masih mengenang Khairil Anwar. Terima kasih.